Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bajatur Rahmat dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 860651467. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi sekaligus memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai ilmu pendidikan. Peran tersebut dapat dijelaskan melalui 3 aspek utama, yaitu 1. Mengawasi memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat dan kedudukan ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengkaji objek material dan objek formal ilmu pendidikan. Objek material meliputi manusia dan proses pendidikan, objek formal meliputi cara pendidikan membentuk perkembangan manusia. Kedua, menentukan identitas ilmu pendidikan agar tidak bercampur dengan bidang lain seperti psikologi dan sosiologi atau politik. Ketiga, memberikan dasar ontologis, yaitu pertanyaan tentang apa hakikat pendidikan, mengapa manusia perlu dididik, apa tujuan pendidikan. Kedua, mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu juga berfungsi menguji apakah ilmu pendidikan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Hal ini dilakukan melalui dengan aspek epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan pendidikan. Filsafat ilmu 1. Mengkritisi metode penelitian pendidikan. 2. Menilai validitas data dan teori pendidikan. 3. Mengembangkan pendekatan ilmiah seperti observasi, eksperimen, evaluasi, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Melalui epistemologi, ilmu pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan, tetapi disusun secara sistematis dan rasional. B. Aspek metodologi. Filsafat ilmu membantu menentukan metode yang tepat dalam penelitian pendidikan, cara menyusun teori, cara menguji hipotesis, serta bagaimana menarik kesimpulan yang objektif. Dengan demikian, pendidikan berkembang sebagai ilmu yang kritis, terbuka, dan terus diperbaiki. 3. Memperkuat nilai-nilai ilmu pendidikan. Berbeda dengan banyak ilmu lain, ilmu pendidikan sangat berkaitan dengan nilai moral, budaya, kemanusiaan. Di sini filsafat ilmu berfungsi melalui aspek aksiologi, yaitu kajian tentang nilai-nilai manfaat ilmu. Filsafat ilmu membantu pendidikan menentukan tujuan yang bermakna, menjaga etika dalam proses pembelajaran, membentuk karakter manusia, mengarahkan penggunaan ilmu demi kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang dijaga antara lain yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan kemanusiaan, demokrasi, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kesimpulannya, filsafat ilmu menjadi landasan penting bagi ilmu pendidikan karena 1. Menjelaskan keberadaan hakikat ilmu pendidikan, ontologi. 2. Mengawasi keilmiahan dan metode pengembangannya, epistemologi. Yang ketiga, mengarahkan nilai dan tujuan pendidikan agar bermanfaat bagi manusia, aksiologi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang itu, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena membantu manusia tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memahami cara berpikir kritis, logis, dan etis dalam mencari kebenaran. Melalui pendidikan, seorang belajar mempertanyakan asumsi, menguji kebenaran, serta memahami hubungan antara ilmu, nilai, dan kehidupan. Hal ini membuat perkembangan filsafat ilmu menjadi lebih dinamis, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kesimpulannya, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai berperan penting dalam memperkuat filsafat ilmu dengan membentuk pola pikir kritis, etis, dan reflektif sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang secara lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Saya akan jawab pertanyaan ketiga tentang itu tadi. Berikut jawabannya. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena membantu memahami masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, dan apa hakikat manusia yang dididik. Epistemologi membahas cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan seperti metode belajar, strategi manajer, dan sumber kebenaran ilmu pendidikan. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan, termasuk etika, moral, serta tujuan pendidikan bagi individu dan masyarakat. Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis akar masalah pendidikan secara kritis dan menyeluruh, bukan hanya melihat gejalanya di permukaan. Kesimpulannya, yaitu filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memberikan kerangka berpikir yang sistematis melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk memahami, mengevaluasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan bermakna. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh untuk pertanyaan tersebut, yaitu dalam kebijakan pendidikan. Contohnya pada penerapan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Kebijakan pendidikan tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Salah satunya yaitu ontologi, memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi unik. 2. Epistemologi menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Aksiologi bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, dalam pengembangan kurikulum, misalnya kurikulum memasukkan pembelajaran berbasis proyek. 1. Ontologi, pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan nyata. Epistemologi, penelitian dan pemecahan masalah. Yang ketiga, aksiologi, pembelajaran memberikan manfaat nyata seperti melatih kerjasama dan tanggung jawab dalam tim. Ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas, contohnya guru menggunakan diskusi dan problem solving daripada hanya ceramah. 1. Ontologi, siswa dipandang sebagai subjek aktif dalam belajar. Kedua, epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui berpikir kritis dan dialog. Yang ketiga, aksiologi, siswa belajar menghargai pendapat orang lain dan menerapkan ilmu secara bijak. Dalam sistem penilaian tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga portfolio, proyek, dan sikap. 1. Ontologi, kemampuan siswa bersifat beragam. Kedua, epistemologi, hasil belajar dapat dibuktikan melalui berbagai cara. Yang ketiga, aksiologi, penilaian diarahkan pada perkembangan kemampuan dan karakter siswa. Kesimpulannya yaitu penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat nyata dalam kebijakan, kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan menjadi lebih terarah, kritis, relevan, dan bermakna bagi perkembangan peserta didik. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.